Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Insya Allah nu ngajawab salam calon masuk surga. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para tamu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini yang duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, di Masjid Busdai, insya Allah ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini masuk semifinal, besok finalnya. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya ibu-ibu hari-hari terakhir di waktu bulan suci Ramadan kebanyakan di rumah sibuk sekali membuat kue, membuat bolu, mikiran baju dulag, mikiran sarung dulag, akhirnya dudag di rumahnya. Tapi belum pernah sampai memikirkan membaca Al-Quran yang betul-betul sampai fasih di rumahnya. Tapi kebanyakan di akhir bulan suci Ramadan yang dipikirkan itu adalah baju dulag, tapi tidak dipikirkan membaca Al-Quran yang benar. Betul? Betul? Iya. Hadirin yang berbahagia, kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk bersimpuh di tempat ini, orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah hari ini kita hari terakhir. Belum tentu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah duhur. Belum tentu kita sebelum sholat duhur sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berduduk bersimpuh di tempat yang mulia ini pasti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak berduduk bersimpuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Allah akan memberikan siksaan yang paling pedih kalau umat yang jauh dengan Al-Quran, umat yang jauh sujud di hadapan Allah, orang yang jauh kepada tempatnya sujud yaitu masjid. Itu yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau dicabut nyawanya, sahur Gusti Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Luar biasa. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang banyak zikir,
banyak tasbih yang disebutkan, yang dibacakan tadi dalam ayat suci Al-Quran. Kita dikir dimanapun bisa, Pak. Kalau misalnya kita di perjalanan lagi jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bagi orang yang lupa mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wah, yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meninggalkan itu, lupa kepada Sang Cipta bumi dan langit dan segala isi-isinya, yakin tidak akan Allah memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia keneh oge Bapak bakal dipasihan adab. Sedikit-sedikit ku Allah Subhanahu wa taala dicabut kenikmatannya bagi orang yang tidak bersyukur. Contohnya, daging kambing tidak boleh dimakan karena darah tinggi. Sayuran yang hijau-hijau tidak boleh dimakan karena asam urat. Petei, asin, pedak, berem, garam tidak boleh dimakan segitu nikmatna karena darah tinggi. Nasi pun tidak boleh dimakan karena diabetes. Apakah memang ada seperti itu makanan yang jadi penyakit? Tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi makan yang tidak halal, yakin bahwa Allah akan diberi cobaan. Tapi kalau orang yang beriman dan bertakwa, pasti yang dimakan apapun jadi daging, jadi sehat. Sebelum makan maca bismillah, sesudah makan alhamdulillah, itu ciri orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan mencabut kenikmatannya, akan terasa di dunia kene oge. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya titipkan, biasanya sekarang terus membaca Al-Quran, di rumah pun harus, jangan sampai tertinggal membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, tapi rumahmu jangan seperti kayak kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Coba rasakan Pak, kalau rumah dibaca Al-Quran setiap hari, setiap malam, setiap waktu rumah dibacakan Al-Quran, akan sejuk Pak masuk ke rumah. Tapi kalau rumah tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pasti akan terasa masuk ke rumah haredang jeung haredang, panas jeung panas, tidak akan sejuk. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, setiap ba'da sholat membaca Al-Quran, sesudah kita sholat sunat membaca Al-Quran, masuk ke masjid membaca Al-Quran, masuk di rumah kalau sore-sore baca Al-Quran, malam sebelum tidur baca Al-Quran. Itulah nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Jangan rumahmu seperti kayak kuburan. Memang betul itu yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang berbahagia, saya titip, karena kemarin ada bapak-bapak sebagian, Ustadz saya insya Allah besok pulang. Ya, saya sebagai pengurus Pusdai, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya para staf Pusdai Jawa Barat, para panitia Ramadan, kalau tidak bisa menyenangkan hati bapak-bapak, saya tanya, akan memaafkan Pak? Pelayanan-pelayanan
di Pusdai kalau ada kesalahan Bapak akan memaafkan? Memaafkan? Yakin Bapak-bapak akan termasuk orang yuladu alal fitrah, tidak ada hati yang jelek, tidak ada angan-angan iri dan dengki. Itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya saya sebagai pengurus Pusdai, Bapak Ketua DKM, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Adang, dan juga reng-rengan Wakil Ketua DKM dan pengurus semuanya, saya akan memaafkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu hari lagi besok terakhir, yakin kalau kita melaksanakan ibadah di Pusdai karena Allah, yakin Bapak akan menjadikan orang yang paling termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, akan mencari sesuatu, misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berdoa lain-lain, itu mungkin beda tujuannya. Yakin Allah tidak akan ridho. Tapi orang yang berangkat di rumah niatnya karena Allah, sujud kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, yakin Allah akan memberikan kemuliaan di dunia sampai akhirat. Bakal senang di kuburnya. Kita disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Semua makhluk lagi melaksanakan dikir, tasbih, semua bagi yang makhluk yang beriman dan bertakwa. Bagi orang-orang yang kafir mah nggak bisa, tapi orang yang mulia sesuai dengan aturan Al-Quran, Al-Quran sebagai penyelamat, Al-Quran sebagai petunjuk kita, perjalanan kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yakin sedang seyakin-yakinnya kita jangan jauh dengan Al-Quran. Tapi bagi orang yang jauh dengan Al-Quran, yaitu tadi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan memberikan adab dan siksa di dunia keneh geus diberi cobaan, apalagi di akhirat. Makanya kita harus terus berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai tahun depan puasa yang sudah dilaksanakan kita sekarang, mudah-mudahan berikutnya bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini. Kalau misalnya saya belakangan, bapak-bapak duluan, saya doakan. Kalau bapak-bapak duluan, saya belakangan, saya sering doakan, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dunia sampai akhirat. Bagi orang yang saling doa dan mendoakan, tidak ada iri dan dengki kepada sesama, yakin akan tenang hidupnya. Rek di dunia, rek di akhirat dia bakal tenang. Tapi bagi orang yang iri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, akan Allah memberikan adab dan siksa. Makanya kita segala sesuatu hablum minannas itu harus baik kepada sesama. Jangan ada iri, dengki, sirik, bidik, tidak boleh. Tidak dianjurkan dengan Al-Quran. Tapi kalau kita tegakkan, kuatkan iman dan takwa, pegang adalah Al-Quran sebagai penyelamat di dunia sampai akhirat, tidak ada lagi. Itulah yang dipegang oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan termasuk saya sendiri, mudah-mudahan semua yang ada di dalam masjid ini, mudah-mudahan sing Allah memberikan tempat nanti, yaitu tempat yang paling termulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala pun dosa yang ada di diri kita semua, mudah-mudahan melaksanakan i'tikaf di tempat rumah Allah ini, mudah-mudahan sesuai dengan aturan Allah,
sesuai dengan aturan Al-Quran yang kita dipegang, yang kita dibaca, mudah-mudahan menjadikan yuladu alal fitrah, nanti tanggal 1 seperti bayi baru lahir, insya Allah, mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, saya tidak akan panjang-panjang karena memang tadi sudah mendengarkan apa jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu pelayanan dari panitia, anak-anak yang sudah memberikan takjil dan melayani. Kalau tidak sesuai dengan hati bapak, perilaku pelayanan di sini sudah mendengarkan saya tadi, langsung akan memaafkan. Insya Allah peribados oge sadayana di Bapak Ketua DKM sampai pengurus semua yang ada di Pusdai akan memaafkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Hadirin yang berbahagia, kalau misalnya yang disampaikan oleh saya ada salahnya, itu mungkin dari lidah saya sendiri. Yang benarnya mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan diri saya juga, dan juga bapak-bapak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan dosa kita semua yang ada di sini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.